Tahukah kamu sistem reproduksi laki-laki dan perempuan? Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu ada organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar, alat reproduksi yang terletak pada bagian tubuh luar dan bisa diamati secara langsung. organ reproduksi laki-laki, alat reproduksi luar. 1. Penis, fungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Alat reproduksi luar. 2. Skrotum. Pada skrotum terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang terbentuk buah telur. Fungsi skrotum untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ reproduksi laki-laki, alat reproduksi dalam. Alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung, seperti testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Organ reproduksi laki-laki, alat reproduksi dalam. Alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam. 1. Testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang terletak di dalam skrotum dan berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. 2. Saluran sperma. Epidimis merupakan saluran berkelok-kelok yang berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Vas deferens merupakan saluran lurus yang ujungnya terletak pada kelenjar prostat dan berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesika seminalis. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi laki-laki, alat reproduksi dalam. 3. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi mani. Kelenjar reproduksi dibagi menjadi 3. 1. Kelenjar vesika seminalis atau sering disebut sebagai kantung mani, yang berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan nutrisi untuk sperma. 2. Kelenjar prostat berjumlah 1 dan berfungsi menghasilkan getah yang mengandung fosfofilit, kolesterol, dan garam. 3. Kelenjar bulbouretra berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan getah basal. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2. 1. Organ reproduksi luar. 2. Organ reproduksi dalam. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi bagian luar. Mons pubis merupakan bantalan lemak yang besar yang merupakan pertemuan antara sepasang labia mayora. Bagian ini ditumbuhi bulu saat wanita memasuki usia pubertas. Labia mayora atau yang sering disebut dengan bibir besar merupakan struktur yang berlapis lemak dan mengelilingi organ pada alat kelamin luar. Labia minora merupakan lapisan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak dan berfungsi melindungi vagina. Klitoris merupakan tonjolan kecil di atas labia yang memiliki jaringan erektil seperti penis pada laki-laki. Hymen atau selaput darah merupakan selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Hymen akan robek saat terjadi penetrasi ke dalam vagina. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Serviks adalah bagian terendah dari rahim Anda. Sebuah lubang di tengahnya memungkinkan sperma masuk dan darah menstruasi keluar. Serviks Anda terbuka atau melebar untuk memungkinkan bayi keluar selama persalinan normal. Serviks berfungsi untuk mencegah benda-benda seperti tampon masuk ke dalam tubuh Anda. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian tubuh luar. Vagina dapat melebar untuk menampung bayi saat melahirkan dan kemudian menyusut kembali untuk menampung sesuatu yang sempit seperti tampon. Vagina melapisi dengan selaput lendir yang membantu menjaga kelembapannya. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Uterus adalah organ berongga berbentuk buah pir yang menampung janin selama kehamilan.
Rahim Anda terbagi menjadi dua bagian, yaitu serviks dan korpus. Korpus adalah bagian rahim yang lebih besar yang mengembang selama kehamilan. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Tuba Fallopi merupakan saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sel telur atau ovum untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi di tuba Fallopi. Sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak ke rahim. Tempat sel telur tersebut menempel pada lapisan rahim.